mempekerjakan 6 orang. Saya dari kelompok makalah 3.9, nama saya Resti Oktaviani dan rekan saya Devi Nur Azhari, dan di belakang ada Dika Maulana Rosad. Dan saya dari makalah 3.11, saya Kamalia Purnama dan rekan saya Rika Melati Putri, dan di belakang ada Raka Zahran Aiman. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi dari makalah 3.9 dan 3.11 yang akan 3.9 yang akan dijelaskan oleh kelompok Resti Oktaviani dan teman-temannya, dan 3.11 yang akan dijelaskan oleh kelompok saya Kamalia Purnama dan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, yang akan dibacakan oleh rekan saya Rika Melati Putri. A. Latar belakang. Energi memiliki peran penting dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Terlebih saat ini hampir semua aktivitas manusia sangat tergantung pada energi. Berbagai alat pendukung seperti alat penerangan, motor penggerak, peralatan rumah tangga, dan mesin industri dapat difungsikan jika ada energi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bagian B, tujuan. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui informasi tentang pengertian energi terbarukan, sumber-sumber utama energi terbarukan, contoh teknologi dari sumber tersebut, masalah dan cara mengatasi masalah yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan energi terbarukan. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Tujuan pembelajaran yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan serta menyajikan ide atau gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penyelesaian masalah dengan energi alternatif. Selanjutnya ada B, uraian materi yang akan dibacakan oleh rekan saya Raka Zahran Aiman. Pemanfaatan energi yang tidak terbarukan yang hingga saat ini masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia membuat masalah yang sangat serius dalam hal ketersediaan cadangan sumber energi yang tidak terbarukan itu sendiri. Cadangan minyak, bumi, batu bara, dan gas alam suatu saat akan habis. Jika dari sekarang tidak memperhatikan pemanfaatan secara bijak untuk mengatasi krisis energi ini, maka dibutuhkan solusi yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di Indonesia. Sumber energi terbarukan di Indonesia saat ini sangat melimpah. Selain itu, pemanfaatan sumber energi terbarukan juga mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada dampak keterbatasan energi. Sejumlah pihak menyatakan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami krisis energi. Alasannya kebutuhan minyak dalam negeri saat ini lebih banyak ditutupi lewat impor. Sejumlah data menyebutkan kebutuhan minyak dalam negeri yaitu sebesar 1,3 juta barel per hari atau BPH pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 1,7 juta BPH pada tahun 2018. Ironisnya, produksi minyak Indonesia hanya 750.000 BPH. Posisi energi Indonesia saat ini bisa dikatakan dalam kondisi yang sekarat. Produksi minyak hanya 750.000 BPH dan sisanya dipenuhi dari impor. Sepertinya persoalan energi adalah urusan kedaulatan suatu bangsa. Ketergantungan energi yang dialami Indonesia terhadap negara lain seperti saat ini bisa mengancam kedaulatan. Selain itu, impor energi ini juga menguras anggaran negara. Selanjutnya, pengertian sumber energi. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1, sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Papa tuh Papa mah. Kelak. Pengertian sumber energi. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1, sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
Yang ketiga, jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Contohnya energi matahari atau surya, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang keempat ada penggunaan sumber energi. A. Penggunaan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik industri kecil maupun besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber industri yang biasa digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil, tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. B. Penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Kayu bakar dan gas digunakan untuk memasak. Listrik digunakan untuk penerangan, menyetrika, menyalakan televisi, radio, dan juga memasak. C. Penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau biasa disebut BBM. Penggunaan untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah yang menimbulkan pencemaran udara. D. Penggunaan energi untuk keperluan komersial. Penggunaan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan antara lain listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Yang kelima ada pembangkit tenaga listrik yang akan dibacakan oleh Rika. Pembangkit listrik adalah sebuah alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tenaga listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. A. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik ini menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir yang memutar tribun uap. Dari tribun ini, energi mekanis diubah menjadi energi listrik. B. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik ini mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. C. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin. Hembusan angin digunakan untuk memutar baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutar generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik. D. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB menggunakan sumur dengan kedalaman mencapai 1,5 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi yang sangat panas. E. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Uap yang terjadi dari hasil pemanasan bioler atau ketal uap pada PLTU digunakan untuk memutar turbin yang kemudian oleh generator diubah menjadi energi listrik. F. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan cahaya matahari sebagai bahan utama. G. Pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTU. Biasanya energi ini di laut tersebut adalah energi ombak yang merupakan sumber energi yang cukup besar. Untuk yang terakhir ada dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. 1. Energi ombak atau tenaga ombak dan energi pasang surut. Pemasangan dan perawatan unit pembangkit listrik tenaga ombak dan pasang surut biasanya menelan biaya besar dan lingkungan hidup juga terkena imbasnya. Tembok mengolah arus pasang surut mengganggu keseimbangan hayati dan ekosistem lokal. Yang kedua ada energi air. Air ditampung dalam bentuk bendungan yang mampu bertahan sangat lama dan juga memiliki cukup banyak fungsi seperti penahan air saat musim hujan sehingga tidak terjadi banjir besar, tempat pembudidayaan ikan dan tumbuhan air sekaligus pengairan, dan juga tentunya PLTA. PLTA termasuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah. Tetapi bendungan juga memiliki sisi negatif, yaitu dapat menyebabkan erosi, tanah longsor, terganggunya siklus kehidupan hewan, air tawar, dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan geologi yang serius.
3. Energi panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasa disebut energi geotermal adalah energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Inti planet kita sangat panas, dengan estimasi saat ini adalah 5.500 Celcius. Tenaga ini hampir tidak menimbulkan polusi ataupun emisi gas rumah kaca. Tenaga ini juga tidak berisik dan dapat diandalkan. Untuk yang terakhir ada bab 3 yaitu kesimpulan. Kesimpulan akan dibacakan oleh saudara Raka. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemarkan lingkungan, contoh energi matahari, surya, energi panas bumi, energi angin, energi air. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Penggunaan sumber energi digunakan untuk industri, rumah tangga, transportasi, dan komersial. Beberapa macam pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga uap.